Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu masih sama tentang zaman praksara. Tapi subjudul yang akan kita bahas pada hari ini adalah yaitu tentang hasil kebudayaan pada masyarakat praksara tingkat lanjut, yaitu tradisi lisan. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yaitu diantaranya tentang jenis-jenis tradisi lisan, kemudian juga bagaimana upaya mempertahankan tradisi lisan itu ya. Seperti apa materinya? Silahkan disimak. Nah, ini pengertiannya ya mengenai tradisi lisan dan folklore. Nah, di mana tradisi lisan ini adalah menurut Kunto Wijoyo adalah suatu sumber sejarah ya yang berupa eh, tradisi lisan ya, bukan tertulis. Kemudian tradisi lisan terangkum dalam apa yang disebut dengan folklore ya. Jadi folklore itu dapat dikatakan juga merupakan kumpulan-kumpulan dari tradisi lisan. Jadi disebutnya adalah folklore. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri dari folklore ya. Di antaranya penyebarannya itu dilakukan secara lisan ya, secara turun-temurun. Nah, kemudian kata-katanya mengandung majas hiperbola ya atau melebih-lebihkan gaya bahasanya ya. Kemudian merupakan milik bersama masyarakat pendukungnya ya. Itulah diantara ciri-ciri dari folklore itu. Nah, ini jenis-jenis folklore ya. Ada mitos, legenda, dongeng. Nah, dimana semuanya memiliki perbedaan di sini ya. Kalau mitos ini tokohnya para dewa atau makhluk setengah dewa. Sedangkan legenda adalah masyarakat biasa ya, tapi dianggap sebagai yang benar-benar terjadi ya. Itulah bedanya legenda dengan mitos. Kemudian dongeng, yaitu cerita fiktif atau imajinatif yang diceritakan secara turun-temurun. Kemudian nyanyian rakyat dan upacara ya. Ya, jenis nyanyian rakyat ini terdiri atas teks dan lagu ya, atau lirik dan lagu ya. Kemudian upacara yaitu perbuatan yang terikat pada aturan-aturan tertentu seperti adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Nah, dalam upaya melestarikan tradisi lisan itu seringkali dengan adanya pertunjukan-pertunjukan wayang. Nah, wayang di sini juga banyak ya, ada wayang kulit, wayang wong, wayang golek ya. Wayang wong itu atau diartikan sebagai wayang orang. Nah, kemudian ada wayang beber ya. Kemudian makyong ya. Ini tradisi dari Thailand Selatan ya, tradisi lisan dari Thailand Selatan. Nah, kemudian ada didong. Ini merupakan kesenian dari masyarakat Gayo ya di Provinsi Aceh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Raba Pariaman. Ini berasal dari Sumatera Barat. Kemudian ada Tanggomo. Ini merupakan puisi yang berasal dari Provinsi Gorontalo. Nah, kemudian poin berikutnya mengenai kesinambungan hasil budaya manusia praksara dan manusia modern. Di antaranya itu mengenai tradisi gerabah ya, atau dalam pembuatan gerabah ya, seperti di suku Toraja masih sama menggunakan tatap palandes ya. Ini teknik pembuatan gerabah. Juga diikuti di daerah-daerah lain seperti di Pulau Jawa, daerah-daerah seperti Tuban, Bantul, Gunung Tangkil dekat kota Bogor dan Desa Ajun dekat kota Pamanukan dan daerah-daerah yang lain. Ini mengenai pembuatan gerabah. Nah, kemudian tradisi megalitik sistem kepercayaan ya, atau megalitikum itu dapat diartikan juga sebagai batu besar ya. Makanya banyak benda-benda yang dihasilkan pada masa megalitik ini berupa batu ya, peralatan yang terbuat dari batu dalam berukuran besar ya. Kemudian tradisi penguburan ya, kemudian tradisi bercocok tanam ya, seperti yang dilakukan masyarakat Baduy sampai sekarang ya, di mana mereka mengolah tanaman untuk dijadikan sebagai bahan makanan. Nah, itulah tadi ya materi tentang hasil-hasil budaya yang berupa tradisi lisan ya.
Bagaimana? Sudah jelas ya? Oke, jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan ya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.